Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rahmat sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'lamu rijali bil jannah wa yaquluna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ya'aluna min hisbihim wa yarzuquna ma'abadahum wa yatawaffana ala millatihim ويأشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahib syarha ya Saleh Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke-61. Matlabul arifina minallahi ta'ala asidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Artinya yang diminta oleh orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang arif billah, adalah ketulusan di dalam ibadah dan juga dapat memenuhi hak-hak ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna secara terjemahnya. Artinya kalau kita berdoa, pernah berdoa? Kalau kita berdoa itu mintanya macam-macam. Ya.
ini minta itu. Tapi kalau orang-orang arifin, mereka berdoa yang diminta dua. Yang pertama, mereka minta agar jadi orang yang tulus dalam ibadah. Yang kedua yang mereka minta adalah pingin setiap waktunya betul-betul bisa mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya cuma itu. Kalau kita kan enggak helikopter segala ya. Kereta tanggung-tanggung. Enggak cuma helikopter, kereta mintanya, pesawat. Benar di dalam ibadah adalah tetapnya adab atau tata krama di dalam menuhankan Allah, di dalam memenuhi hak-haknya Allah, seperti bersyukur ketika diberi, bersabar ketika dicoba, membenci orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, mencintai orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ini menjadi hamba yang sebenarnya. Artinya orang-orang ini nggak pernah nanya, kenapa Allah bikin begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Enggak pernah. Karena dia tahu itu haknya Allah. Hamba enggak berhak untuk bertanya. Hamba itu tugasnya apa? Jawab. Kalau dikasih nikmat, syukur. Dikasih musibah, sabar. Itu jawabannya. Bukan nanya kenapa kok Allah bikin begini. Wah, bukan hamba. Jadi kita mau diajak mengenal bagaimana sikapnya orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permintaan utama namanya. Jadi kalau para arifin ini kalau mau disuruh milih di antara semua pilihan permintaan, yang paling utama yang mereka minta ya dua tadi. Yang pertama, agar dirinya diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa secara sebenar-benarnya menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hamba selainnya Allah. Jadi seorang arif itu tidak ingin dirinya sampai mengabdikan diri, menghambakan diri kepada selain Allah. Gak pernah mau mengabdikan dirinya pada selain Allah. Lah kalau ada yang merentah dia selain Allah gimana? Kalau umpamanya ada selain Allah yang merentah dia, sedangkan dia tidak mau mengabdikan dirinya kecuali hanya kepada Allah, bagaimana sikapnya? Maka apabila dia mengikuti perintahnya orang lain, maka pasti itu karena memenuhi perintah Allah dan bisa mendatangkan keridhaan Allah. Pak Lurah merintah, Pak RT merintah, maka perintahnya itu dilihat sama dia, ini Allah merintah juga enggak? Kalau Allah juga merintah, maka dikerjakan karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada sedikit pun perjalanan hidupnya mengerjakan selain perintah Allah, enggak ada. Ini ciri alamat yang perlu kita ketahui bahwa beginilah sikapnya orang-orang al-arif billah. Tuh.
negara perintah untuk KB ogah katanya. Kenapa kok nggak mau? Nabi merintahnya suruh banyak anak malah disuruh. Ketika dia menolaknya karena Allah gitu loh. Ketika dia mengerjakan sesuatu, mengerjakannya karena itu yang harus kita ketahui, yang menjadi alamatnya orang-orang yang arif billah. Yang kedua, mereka meminta agar diberi kemampuan untuk bisa menjunjung tinggi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjunjung hak-haknya Allah itu seperti apa? Seperti mencintai Allah. Yang wajib kita kerjakan yang menjadi haknya Allah apa? Wajib. Allah itu berhak, yang paling berhak untuk dicintai. Selainnya Allah, tidak ada yang bisa melebihi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi yang lainnya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya mencintai Allah iya, mencintai Rasul iya, tapi kalau melebihi diri saya belum bisa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Belum sempurna iman kamu ya Umar. Belum sempurna iman kamu ya Umar. Ketika mendengar imannya belum sempurna, langsung ngomong, ya Rasulullah, kalau begitu sekarang saya relakan diri saya. Nah, saya mencintai Allah melebihi diri saya, mencintai engkau melebihi diri saya. Apa jawaban Rasul? Al-an ya Umar, al-an, sekarang ya Umar, sekarang sempurna iman kamu. Jadi haknya Allah itu apa yang harus kita junjung tinggi? Yang pertama, haknya Allah itu wajib dicintai. Allah paling berhak untuk dicintai. Kenapa Allah paling berhak untuk dicintai? Gak ada zat lain yang mengurus kita, gak ada zat lain yang menciptakan kita, gak ada zat lain yang memenuhi segala kebutuhan kita, gak ada. Kalau kamu merasa ada yang lebih baik dari Allah yang mengurus kita, boleh kamu cintai dia. Tapi nggak ada yang sebaik Allah mengurus hamba-hambanya. Kalau ini bisa muncul di hati kita, maka alamatnya kita menjadi orang-orang yang arif billah. Yang kedua, Allah itu harus haknya apa? Yang kedua, haknya Allah yang kedua itu dimalui. Allah itu berhak untuk dimalui. Kita itu wajib malu kepada Allah tiap waktu. Kenapa? Karena segala aktivitas kita dilihat Allah. Dan aktivitas kita itu kadang ada yang rusak, sembrono, berbohong, maksiat, ingkar kepada Allah. Ini yang harus kita munculkan. Wajib kamu punya keadaan di mana kamu punya malu di hadapannya Allah. Tidak ada zat lain yang wajib kita malui selain Allah, yang melebihi Allah. Kenapa? Karena nggak ada orang lain yang memperhatikan kita melebihi Allah. Ente ada orang guru ente lewat, ente malu ngerokok. Ada guru ente lewat, ente malu buka aurat. Ada orang tua kamu lewat, kamu malu menggandeng cewek.
itu sewaktu-waktu. Ada CCTV, malu saya. Lah kepada Allah lebih berhak untuk kita malu, karena Allah mengawasi kita 24 jam non-stop. Kita dalam pengawasan Allah, pandangan Allah, penglihatan Allah, perlindungan Allah. Allah mengetahui zahir kita dan batin kita, kehendak kita yang isinya maksiat, kemauan kita yang isinya maksiat, cita-cita kita yang isinya mengingkari taat kepada Allah, itu tampak di hadapan Allah. Maka kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus haknya Allah pula, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Karena segala nikmat Allah berikan. Apa yang kita nggak diberi sama Allah? Makanya saya kalau mau menafsiri Maliki Yaumiddin, apa maknanya? Dimaknai apa? Yang merajai hari pembalasan. Maksudnya mau ngapain? Tuhan mau ngapain? Hari pembalasan, dia sebagai raja itu mau ngapain? Di hari itu kita mau diapakan oleh Allah? Di hari itu kita akan ditanya tentang kenikmatan mana yang membuat kamu lupa sama saya. Apa yang membuat kamu lupa sama saya? Apa, kata Allah. Allah akan tanya, Allah akan tunjukkan semua dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Allah akan tunjukkan itu kenikmatan dariku, kata Allah. Bagaimana bisa kamu mengingkarinya? Bagaimana bisa kamu bersyukurnya pada orang lain? Bagaimana bisa kamu malah mengabdikan diri kamu sama orang lain? Bagaimana bisa malah kamu taatnya sama orang lain? Ini Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari itu. Allah merajai di mana Allah masa itu akan menunjukkan kepada kita seluruh kebaikannya. Maka seorang hamba yang benar adalah hamba yang sejak di dunia dia bisa mengakui kebaikan-kebaikan Allah. Maka di akhirat nanti ketika Maliki Yaumiddin, dia mengakui Engkau memang Tuhanku ya Allah. Nikmat ini memang darimu ya Allah. Tidak ada yang tidak datang darimu ya Allah. Tidak satu pun ya Allah. Maka dalam surat Ar-Rahman diulang berapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang mau kamu ingkari? Nikmat mana? Wajib kita bersyukur kepada Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita wajib pula bersabar atas ujiannya Allah. Nggak boleh protes. Nggak ada wali protes, nggak ada. Arif bilang kok protes, kenapa bikin begini? Ya nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu bebas bikin apa saja. Tahu Allah itu Al-Jabbar yang maha memaksa. Allah itu Al-Qahhar yang maha semaunya sendiri. Kamu nggak bisa, kenapa kok begini, kenapa? Nggak bisa. Kita hanya bisa sabar
yang maksiat satu, isinya orang alim semua, banjir bencana. Padahal yang maksiat nggak bisa diprotes. Allah yang punya hak untuk menjadikan segala sesuatu kepada hamba-hambanya. Terus haknya kita lagi, kita akan memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Kita akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Itu haknya Allah untuk kita ikuti. Itu haknya Allah untuk kita patuhi. Kalau kita nggak bisa patuh yang seperti itu, maka kita tidak menjunjung hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di antara haknya Allah lagi apa? La haula wala quwata illa billah. Apa itu? Apa itu? Merasa tidak bisa, menampakkan selalu ketidakmampuannya di hadapan Allah. Jangan sok bisa di hadapan Allah. Ini yang kadang kita nggak menjunjung haknya Allah itu begitu, menganggap tenang ya Allah, udah saya bisa, udah gampang Allah. Nanti begitu kepepet, ya Allah. Oh, nggak bisa begitu. Sejak awal hati kita harus mengedepankan hak Engkau ya Allah, menjadikan sesuatu, memberi jalan keluar, menolong hamba-hambanya, itu haknya Allah. Kita kedepankan hak itu di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan merasa bisa, usaha dari dirinya sendiri. Terus yang menjadi haknya Allah pula yang lain apa? Meninggalkan berangan-angan. Andai. Dulu ada lagu apa? Andai aku, andai aku jadi orang kaya. Andai aku sampai dibikin lagu, anak-anak kita apal semua. Isinya mengandai-andai aku jadi andai, la ilaha illallah. Itu meninggalkan haknya Allah. Kamu nggak boleh berandai-andai. Andai itu bisikan setan. Andai itu ajakan setan. Setan itu selalu membuat kita mengandai-andai, baik yang belum terjadi atau yang sudah. Padahal itu takdir. Yang sudah terjadi itu takdirnya Allah. Kamu nggak boleh mengandai. Yang kemarin kita bicarakan ini nyambung yang kemarin. Andai dulu saya mau kuliah, pasti sekarang saya jadi pengusaha. Haram. Nggak boleh ente menyesali sesuatu yang lalu hanya karena kamu sekarang kehilangan dunia. Andai dulu saya terima kerja di bank, saya sekarang sudah punya oping sendiri. Ya? Andai dulu saya mau nyogok, saya sudah masuk perusahaan itu. Andai dulu saya andai semuanya, tapi hanya untuk urusan dunia. Ini pengandaian yang rusak. Ngaji sampai pengajian bawa motornya dikunci, pulang pengajian motornya hilang. Ketika kamu lihat motornya hilang, yang muncul pertama di hati kamu apa? Coba saya nggak ngaji, nggak hilang motornya. Itu setan itu. Ngapain kamu ngaji? Coba kamu di rumah nggak ngaji, motor kamu nggak bakalan. Itu setan. Hati-hati ini. Jadi
Berangan-angan itu juga bagian dari apa? Tidak menjunjung hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berserah diri kepada takdirnya Allah. Berserah diri itu kayak apa? Berserah diri itu menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah seperti sejak kita belum dilahirkan. Itu tawakal. Tawakal menurut salah satu imam, saya lupa itu. Kata beliau yang namanya tawakal itu adalah menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah seperti sebelum kita dilahirkan. Kita berserah diri kepada Allah, mau jadi apa, mau lahirnya di mana, mau warna kulitnya apa. Pernah kita protes? Pernah kita pesan maksudnya? Pernah kita ngajuin apa? Request. Ya Allah, nanti kalau lahir jangan yang hitam ya Allah. Kalau lahir jangan pesek ya Allah. Ya, kalau lahir ya matanya yang biru ya Allah. Maka kalau waktu itu kita nggak pakai pesen dan kita lahir dan kita terima keadaan itu, maka yang besok pun harus begitu. Besok apa yang akan terjadi? Makanya orang-orang mukmin itu selalu ngomong bagaimana besok aja lah. Bukan besok bagaimana ya. Bagaimana besok aja. Ini mau begini gimana? Gimana besok aja lah. Karena sudah ada ketentuannya. Kalau besok kok jadinya baik, syukur. Kok besok kok jadinya pahit, sabar. Ini orang-orang istimewa ini seperti itu. Itu namanya menjunjung hak-haknya Allah. Terus di antara menjunjung haknya Allah lagi apa? Selalu punya perasaan hadir di hadapan Allah. Ini menjunjung haknya Allah. Kamu jangan nganggep Allah nggak ada, nggak digubris. Allah kan repot. Qurannya ngomong kalau kamu berdua Allah yang ketiga, kalau kamu berempat Allah yang kelima, kalau kamu berenam Allah yang ke. Artinya jangan tinggalkan hati kamu, perasaan kamu dengan kehadiran Allah. Kita kadang lupa berdua aja, Allah nggak ada. Dunia milik berdua, yang lain Allah nggak ngerti di mana saya. Aduh, ini parahnya begini. Jadi perasaan kita nggak boleh hilang dari kehadiran Allah. Dimanapun saja kita, masih kumpul sama istri pun harus ada perasaan itu. Kok perasaan itu hilang? Wah ya kacau. Artinya hilang makna ubudiyah kita kepada Allah. Hilang makna pengabdian kita yang baik kepada Allah ketika Allah nggak kita pikirkan lagi, Allah nggak kita rasakan lagi kehadirannya. Pokoknya yang ada saya sama kamu gitu aja lah. Lagi rame-rame sama kawan-kawan, serame-rame. Allah mana nggak ngerti. Ini yang harus kita jaga, kita ketahui bahwa inilah diantara hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang arif billah selalu memohon kepada Allah agar bisa menjadi orang yang menjunjung tinggi hak-hak Allah tersebut. Orang yang selalu menjunjung tinggi hak-hak ketuhanan, maka akan selalu melanggengkan zahirnya dengan ibadah dan hatinya hadir kepada Allah pada setiap perbuatannya.
Dohirnya diisi aktivitas wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Dohirnya. Batinnya diisi Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan. Ini selalu. Jadi nggak pernah hilang dari itu. Makanya di antara wiridnya orang-orang dulu kalau ngajarin Allahu hadir, Allahu syahid, Allahu basar, Allah melihat saya, Allah hadir menyaksikan saya, Allah selalu mengingat saya, Allah mengetahui saya. Selalu itu jadi wiritannya. Hingga dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan. Ini dohirnya diisi ketaatan, batinnya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang dohirnya ibadah, tapi batinnya ke pasar, batinnya sono, batinnya, padahal dohirnya kadang di depan Ka'bahnya masih di antara semua permintaan kepada Allah, maka doa mereka lah yang terbaik untuk bisa kita tiru. Berarti doa itu isinya macam-macam. Tapi di antara macam-macamnya doa yang terbaik adalah doanya para arif billah. Kalau mau kita simpulkan, maka doa macamnya ada 4. Berapa? 4. Yang pertama, ada doa yang isinya permintaan yang sangat jelek. Doa yang pertama, doa yang sangat jelek. Apa yang diminta? Meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini minta yang jelek. Seperti apa contohnya? Contohnya apa? Minta menang judi, taruhan, mudah-mudahan menang ya Allah. Ini doanya doa yang jelek, luar biasa. Doa yang haram, doa yang dilarang oleh Allah, dia minta. Apalagi doa pingin sama istrinya orang, ya Allah, mudah-mudahan lakinya mati ya Allah. Itu doa yang super jelek. Berdoa mengharapkan sesuatu yang dilarang oleh. Contoh lagi apa? Apa aja macam-macam, cari contohnya. Jangan sampai kamu berdoa sesuatu yang hal itu haram tapi masih kita minta, maka itu namanya meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan itu perkara yang haram. Minta orang lain kena musibah, tabrakan dia ya Allah, celaka ya Allah. Terus yang kedua, permintaan yang jelek. Yang tadi apa? Super jelek. Yang kedua ini jelek doang, enggak super jelek, enggak. Seperti apa? Meminta sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk kita minta. Bukan dilarang, bukan. Kalau tadi dilarang, terus kita minta. Yang kedua ini
tidak dilarang, tapi Allah nggak pernah perintah untuk kamu minta itu. Contohnya apa? Minta kaya. Pernah? Ada perintahnya, ada perintahnya. Ada nggak perintahnya, saya tanya. Coba tunjukkan di mana kalimat perintah yang mengatakan mintalah kamu jadi orang kaya. Ada? Ada nggak? Allah nggak melarang, tapi Allah nggak merintahin kamu minta itu, gitu loh. Maka kalau kamu minta itu dari pandangan al-arif billah, orang-orang yang ma'rifat kepada itu jelek. Minta sesuatu yang Allah nggak perintahkan untuk kita minta, tapi kan nggak dilarang, tapi kan nggak diperintah. Apalagi? Apalagi? Minta jadi pejabat. Ya Allah, jadikan aku RT ya Allah. Sampai nggak ada perintahnya untuk kamu minta jadi pejabat, nggak ada perintahnya. Kadang gitu sampai berani ziarah sana ziarah sini biar jadi dikira terus jadinya baik. Kalau saya jadi pejabat saya akan begini. Terus apa lagi? Ini yang sering lagi nih. Apa lagi? Minta dagangannya laku. Pernah? Perintahnya itu bukan ya Allah hari ini kok sepi ya Allah, mudah-mudahan dagangan saya. Gak ada. Perintahnya itu ya Allah mudah-mudahan hari ini dapat rezeki yang halal. Dari mana? Dari mana saja. Allah bisa mendatangkan rezeki dari jalan yang kita nggak sangka-sangka. Bukan kalau ini nggak laku mau makan apa saya. Ente kok jadi batasin Allah, bagaimana sih? Kamu anggap Allah nggak mampu ngasih kamu rezeki kalau nggak lewat ini? Itu kesalahan. Pernah gitu? Pernah begitu? Oh ini sering kali begitu. Apalagi kok yang dijual nanti. Apalagi yang dijual nisan, urung batang. Pinjam ompras tutup, pinjam ompras. Mudah-mudahan hari ini dagangan saya laris ya Allah. Ini sama aja doain orang mati. Mudah-mudahan yang mati banyak. Ini nggak kita pikirkan. Kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak ngerti. Kalau kamu lagi berada pada permintaan yang jelek, kita anggap sudah baik banget ya Allah. Mintanya yang halal, minta yang. Jadi minta ya Allah rizqan halalan thayyiban. Begitu yang diminta, itu perintahnya begitu. Nyambung ini. Ya Allah. Terus dan minta yang lain-lainnya sesuatu yang tidak
diperintahkan oleh Allah. Di antaranya lagi minta sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu itu akan membawa manfaat atau enggak. Kalau saya minta terus dikasih, saya enggak ngerti ini akan manfaat atau enggak. Jangan diminta. Kamu boleh minta, termasuk permintaan yang baik, kalau kamu tahu yang saya minta itu ketika diperoleh akan membawa manfaat. Tapi kalau saya minta nggak bakal bawa manfaat, kamu nggak ngerti, jangan diminta. Seperti apa? Minta kaya, minta sehat. Kamu lihat orang punya mobil mewah, ya Allah, mudah-mudahan punya begini ya Allah. Hukumnya apa itu? Jelek. Kenapa jelek? Andai kamu dikasih, kira-kira manfaat nggak untuk kamu? Ya nggak ngerti saya. Ya pinginnya sih manfaat, pinginnya. Lihat rumahnya bagus ya Allah, mudah-mudahan. Lihat anaknya orang cantik ya Allah, mudah-mudahan jadi bini saya ya Allah. Itu kita sering begitu. Artinya kita minta kepada Allah segala apapun yang kita inginkan, tapi kita nggak ngerti sesuatu itu nanti kalau pas didapetin akan jadi baiknya atau buruknya. Maka kamu kalau minta harus kamu ketahui ini akan membawa kebaikan. Ya Allah, jadikan aku sehat ya Allah. Yang sehat itu bisa menjadi jalannya untuk taat. Jadikan aku ya Allah harta yang halal yang bisa dipakai ibadah. Ya Allah, jadikan aku panjang umur untuk taat. Kalau panjang umur doang gimana? Ini yang kita harus ketahui porsi-porsinya atau keadaannya. Terus yang ketiga, permintaan yang baik itu meminta sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Namanya mintanya baik. Kenapa? Disuruh minta dan Allah ngajari mintanya. Nih minta ini ya, nih minta ini ya, nih minta ini. Terus kita nurutin, ya Allah minta itu, ya Allah minta. Yang diperintah oleh Allah, maka itu permintaan yang baik. Seperti apa contohnya? Minta diampuni dari dosa-dosa kita. Minta yang baik. Kenapa? Allah perintahkan berapa ayat yang menunjukkan kita disuruh istighfar kepada Allah. Sampai-sampai ada ayat yang paling istimewa yang hanya diberikan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah nggak berikan ke umat yang lain. Apa ayatnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini ayat yang sangat istimewa. Ya Allah, kalau saya salah, kalau saya lalai, kalau saya dosa, jangan disiksa ya Allah, diampuni ya Allah ya. Itu istimewa. Allah nggak berikan ayat ini untuk nabi yang lainnya, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi begitu bangga dengan ayat ini untuk umatnya. Kenapa? Karena memang udah kerjaannya kita. Lalai lupa. Makanya dikasih modal. Gitu. Minta apa? Diampuni dosa-dosanya. Terus
minta ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa-doa untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus minta mati masuk surga tanpa hisab. Itu bukan cuma masuk surga saja, perintahnya ya Allah dakhalal jannah bighairi hisab. Itu baru doa yang baik. Dan minta yang lainnya lagi, minta istri yang solehah, minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini diminta, Allah perintahkan minta itu. Maka mintalah sesuatu yang permintaan itu diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, dan yang lainnya lagi. Terus yang keempat ini yang jadi yang keempat, doa yang istimewa, yang paling istimewa. Jadi paling jelek, baik, paling baik. Yang keempat, doa yang paling baik. Apa itu doanya? Meminta seperti meminta menjadi hamba yang benar. Allah minta kepada Allah agar dijadikan dirinya menjadi hamba yang benar. Artinya hamba yang benar itu hamba yang benar-benar hamba gitu loh. Jangan casingnya hamba, tapi casingnya hamba tapi dalamnya majikan. Artinya ngaku bisa ini, ngaku bisa ini. Ini minta kepada Allah agar menjadi hamba yang benar-benar ibadah. Dan yang kedua lagi, minta agar bisa menjunjung tinggi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang terbaik. Karena apabila dikabulkan, maka nilai ibadahnya, kalau dikabulkan, kita dijadikan Allah hamba yang benar, dikabulkan, nilai ibadahnya hambanya Allah yang betul-betul hamba, satu malam dia ibadah kepada Allah sama dengan 40 tahun dia jihad fisabilillah. Makanya hamba al-arif billah itu tidurnya saja berpahala. Tidurnya saja setan takut. Apalagi malah ada arif billah tidur, setan masuk ke masjid, lihat dia cabut cari masjid lain. Kenapa? Udah percuma lagi, masuk capek, dia bangun beres semua, nanti nggak jadi semua, kita udah nggak usah. Itu setan begitu. Terus sidik atau benar dalam ibadah itu lebih tinggi kedudukannya dari ikhlas. Ini kita bicara pangkat ini. Kenapa benar dalam ibadah itu menjadi yang paling tinggi permintaan daripada minta jadi orang ikhlas. Kita sering harap ingin jadi orang yang ikhlas, ya Allah ibadah. Oh, belum tinggi. Masih lebih tinggi minta jadi hamba yang benar daripada jadi orang ikhlas. Kok bisa?
Tiap orang yang sidik itu pasti ikhlas. Tapi tiap orang ikhlas belum tentu orang yang sidik. Contoh, seperti orang yang beramal ingin terhindar dari api neraka, maka dia termasuk orang yang ikhlas. Orang yang ibadah kepada Allah, dia hanya minta kepada Allah, ibadahnya dijadikan hamba yang bisa masuk surga. Dalam urutan ikhlas, ini sudah masuk ikhlas, tapi ikhlasnya yang paling rendah. Ikhlas enggak? Minta terbebas dari neraka, minta masuk surga, mengerjakan ibadah. Aku ibadah karena perintahmu ya Allah. Ini ikhlas, tapi nggak jadi hamba yang benar, gitu loh. Hamba yang benar itu ibadahnya nggak ngurusin surga. Ibadah yang benar itu nggak ngurusin neraka. Jadi ada orang ikhlas tapi nggak benar. Kalau orang benar pasti ikhlas. Ini istimewa ini. Tapi tidak bisa disebut orang yang sidik, karena orang yang beramal karena mengharapkan sesuatu yang lain selain Allah, berarti dia masih punya kepentingan, masih mau menguntungkan dirinya sendiri. Maka dia belum jadi hamba yang benar. Kenapa? Karena masih mencari keuntungan. Hamba itu nggak punya keuntungan. Kalau kita lihat di Arab dulu ada perbudakan, hamba itu segala yang dimiliki hamba itu punya tuannya. Dia nggak punya apa-apa, hingga dia nggak punya kepentingan. Harusnya begitu seorang hamba. Kalau hamba kok masih punya kepentingan, pingin selamat, pingin. Lah kalau saya dimasukin neraka gimana? Ya siap saja, wong kita hambanya Allah. Ya Allah, saya hambamu ya Allah, maka engkau yang menempatkanku di mana tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Bagaimana kamu nggak terima? Saya nggak terima ya Allah kalau engkau masukin saya neraka. Wah, bagaimana jadi hamba benar kalau begitu? Ini kita mau dituntun untuk bisa mengenal ini loh, al-arif billah itu begini. Sedangkan orang yang sidik itu beribadah hanya ingin mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah karena cinta kepada Allah, dia mengagungkan zatnya Allah yang Maha Agung, maka itulah orang yang benar dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang merupakan orang-orang yang benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah sidik fil ibadah, mukhlisin dalam ibadah. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Di antara para kekasihku, kata Allah, yang paling aku kasihi yaitu orang-orang yang beribadah kepadaku karena menunaikan hak kehambaannya. Di antara kekasih-kekasihku, di antara hamba-hamba yang kukasihi, siapa mereka? Yang mereka ibadah kepadaku karena menunaikan kehambaannya. Ini kenapa sholat? Saya hambanya Allah. Ini kenapa sholat? Kalau enggak neraka. Ini kenapa sholat? Surganya Allah indah, saya pengen masuk. Ini bermacam-macam keadaan orang ibadah. Tapi yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah, termasuk kekasihnya Allah, yaitu orang yang ibadahnya saya hambanya Allah. Kenapa kamu sholat? Ini perintah Allah. Saya hambanya Allah. Allah wajib ditaati, maka saya sholat karena perintahnya Allah.
Maka itu nilai yang tertinggi. Dalam kitab Zabur disebutkan tidak ada orang yang lebih zalim di antara hambaku, yaitu orang-orang yang meminta surga dan ingin terhindar dari neraka. Alhamdulillah. Ini jangan untuk orang umum. Ini mau bicara pangkat sidik maksudnya loh. Kamu nggak akan bisa menduduki pangkat sidik kalau kamu masih minta surga. Maka minta surganya mereka itu istighfar. Ya Allah, astagfirullah, salah ya Allah, minta surga ya Allah. Kan repot ya. Ada orang minta surga, istighfar, ini mereka ini. Coba kalau kita kan tiap hari minta surga. Allahumma dahilal jannatal firdausul a'la ya Allah, masukkan saya surga firdaus yang paling tinggi ya Allah. Itu pangkat-pangkat kita. Orang-orang yang sidik ini istighfar kalau mereka lupa minta surga, istighfar mereka kalau dia minta dijauhkan dari neraka. Kenapa? Jawabannya ini. Apakah aku, kata Allah, tidak pantas untuk disembah bila aku tidak menciptakan surga? Mau jawab apa kamu? Maka hamba yang benar gak punya urusan sama surga untuk ibadah. Allah jawabnya, apa saya ini gak berhak disembah kalau saya gak bikin surga? Bagaimana Allah gak berhak disembah? Mau nyembah siapa? Hanya Allah Tuhannya, hanya Allah pencipta kita, hanya Allah yang mengatur kita. Bagaimana kita mengharapkan selainnya Allah? Kalau kita mengharapkan surga berarti mengharapkan selainnya. Belum benar ibadah kita kepada Allah. Kamu nggak nemu kajian-kajian begini, nggak nemu. Kalau kamu nggak masuk dari mulai tauhid sampai kepada ma'rifat kepada Allah, kamu nggak nemu kajian begini. Ini kajian di orang-orang fikih, nggak ada kajian begini. Minta surga stop. Gimana itu? Jadi bagi orang-orang yang sidik, janganlah. Bukan jangan. Ada yang lebih baik untuk diminta kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan. Nabi Isa itu hari-harinya disebut namanya Al-Masih. Ada yang mengatakan orang yang selalu berkeliling terus jalan kemana-mana. Suatu hari beliau sedang berjalan dan beliau bertemu dengan ahli ibadah. Sekelompok ibadah lagi pada kumpul. Nabi Isa ketemu orang Nabi, ketemu ahli ibadah, senang bener. Kalau nggak ada ahli ibadah, dia pingin bikin ahli ibadah. Ketika ketemu ahli ibadah, senang bener saudaranya. Maka ketika berjumpa dengan ahli ibadah, Nabi Isa melihat mereka kurus-kurus, kerjaannya puasa, zikir. Nabi Isa tanya kepada mereka, wahai ikhwani, wahai saudaraku, kalian ibadah kepada Allah hingga badan kalian kurus begini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya wahai Nabi, kami terus ibadah kepada Allah karena kami takut masuk neraka. Jadi kami terus ibadah kepada Allah hingga engkau melihat wahai Nabi, badan kami sebegini. Ini hanya satu alasan kami takut masuk neraka. Maka Nabi Isa mengatakan, khaufukum makhluk, yang kalian takuti adalah makhluk. Nabi Isa berjalan kembali melanjutkan perjalanannya.
beliau berjumpa kembali dengan sekelompok saudaranya, sekelompok ahli ibadah yang keadaan mereka sama, kurus-kurus. Maka Nabi Isa bertanya kembali, wahai saudaraku, kalian ahli ibadah, kenapa keadaan kalian begitu kurus seperti ini? Mereka menjawab, kami melakukan ini wahai Nabi karena kami sangat mengharapkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kami rela puasa Daud, puasa ini, zikir ini, taat ini. Apa kata Nabi Isa? Yang kalian harapkan adalah makhluk. Kemudian Nabi Isa berjalan kembali dan berjumpa dengan sekelompok hamba, sekelompok ahli ibadah, dan beliau bertanya, kenapa kalian ibadah seperti ini? Maka mereka menjawab, wahai Nabi, kami ibadah begini karena kami cinta kepada Allah, kami ini hambanya Allah, kami taat kepada Allah. Maka Nabi Isa menjawab, kalian adalah para kekasih Allah dan aku diperintahkan oleh Allah untuk bersama kalian. Nabi Isa itu keliling nyari orang-orang yang ikhlas, nyari orang-orang yang sidik dalam ibadah dan kumpul bersama mereka. Abu Hazm rahimahullah, seorang ulama, seorang sufi, berkata, aku sungguh malu bila beribadah kepada Allah dan terbersih di hatiku ingin surga, dan aku takut dari neraka. Aku sangat malu juga kalau sampai muncul di hatiku ibadahku ini hanya karena takut kepada neraka. Maka jadilah aku seperti budak yang jahat, yang jika tidak diancam oleh majikanku, aku tidak beramal, dan jika tidak diberi upah oleh majikanku, aku tidak beramal. Maka aku malu keadaanku begitu. Aku malu jadi hamba matre, katanya. Aku malu jadi hamba yang kalau mau bekerja harus dicambuk dulu oleh Allah. Salat, ngaji, zikir, aku malu. Ini orang-orang yang apa? Meningkat kepada makom sidik, meningkat kepada makom menjadi hamba yang benar dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang benar, hamba-hamba yang bisa menjadi hambanya Allah, menjunjung tinggi hak-haknya Allah, memuliakan kehambaan kita, hanya mengabdikan diri kepada Allah, hanya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kita bisa menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna la israfna fatub alaina tauba taghfir kulli auba asdalana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضل بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.